Alvin. Pagi ini saya, Rere Kusaldi, NPM 2019-23015, akan melakukan ujian pendidikan kesehatan dengan topik asma dan pencegahannya dengan sasaran Ibu PKK Desa Sukamaju sejumlah 40 orang. Saya sudah mengingat konsep dan teori pendidikan pelayanan kesehatan, maka saya siap untuk melakukan pendidikan kesehatan ini. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Rere Kusaldi, mahasiswa Stikes Terapi, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini pagi ini tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu sekalian, Ibu PKK Desa Sukamaju dengan topik asma dan pencegahannya. Karena belakangan ini kasus asma di Desa Sukamaju cukup tinggi, oleh sebab itu kami sebagai perawat ingin membagikan informasi dan edukasi tentang asma dan pencegahannya, dan harapannya kedepannya melalui edukasi ini dapat membantu mengurangi kasus asma yang terjadi di Desa Sukamaju. Nah, adapun untuk media yang saya akan gunakan untuk memberikan edukasi pada pagi hari ini adalah menggunakan poster. Ini adalah posternya, silakan Ibu baca dan Ibu lihat. Ya, terima kasih. Nah, nanti di setiap poinnya akan saya bacakan dan saya akan jelaskan kepada Ibu. Nah, sesuai yang tertera di dalam poster itu dengan judul Ayo Kenali Asma. Nah, tujuannya agar ibu-ibu sekalian mengenali asma, dan sehingga kalau kita sudah mengenali asma itu kita dapat mencegah terjadi asma. Nah, sebelumnya dari Ibu sendiri, apakah Ibu mengetahui definisi dari asma itu, Bu? Yang saya tahu, saya sesak napas. Oh, baik. Berarti yang Ibu tangkap selama ini adalah asma itu adalah sesak napas. Napas. Baik, Bu. Jadi tidak salah. Itu adalah salah satu ciri-ciri atau gejalanya. Nah, akan saya bacakan menurut poster ini, yaitu pengertian dari asma. Asma adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan serangan sesak napas berulang yang bervariasi dalam tingkat keparahan dan frekuensi dari orang ke orang. Nah, lalu gejala yang dapat terjadi beberapa kali dalam sehari atau seminggu pada individu yang terkena, dan bagi sebagian orang yang menjadi lebih buruk selama aktivitas fisik di malam hari. Nah, lalu selama serangan asma itu terjadi, lapisan tabung bronkial di dalam tubuh ibu akan membengkak, menyebabkan saluran udara menyempit dan mengurangi aliran udara keluar masuk dari paru-paru. Nah, jadi selama lapisan bronkial ini menyempit, maka udara itu sulit untuk masuk ke dalam paru-paru ibu. Lalu gejala asma berulang sering menyebabkan sulit tidur, lalu kelelahan di siang hari atau mudah capek, dan tingkat aktivitas ibu itu menjadi berkurang karena ibu mudah capek. Nah, seperti gambar yang di samping pengertian itu, yang sebelah kiri adalah kondisi bronkial yang normal. Nah, lalu untuk pada pasien asma, di sebelah kanan merupakan gambar dengan kondisi bronkial yang sudah terkena asma. Di situ terlihat bahwa lapisan bronkial itu menyempit sehingga lubang saluran pernapasan itu menjadi kecil atau mengecil. Jadi itu untuk pengertian dari asma, Ibu. Jadi tidak hanya sesak napas. Lalu untuk faktor pemicu dan gejala. Nah, apakah Ibu tahu apa yang menyebabkan asma ini terjadi, Bu? Saya sering merokok. Oh, baik. Berarti menurut Ibu selama ini yang menyebabkan asma adalah merokok, Ibu. Ada lagi faktor lain yang selama ini mungkin Ibu tahu selain merokok? Saya kurang tahu. Baik, jadi akan saya bacakan. Penyebab utama itu belum diketahui, namun sampai saat ini itu belum diketahui. Namun faktor risiko paling utama itu yang memicu asma adalah kombinasi. Jadi kombinasi dari kecenderungan genetik atau keturunan, faktor keturunan, dengan paparan lingkungan terhadap zat dan partikel yang hidup yang dapat memicu reaksi alergi atau mengiritasi saluran udara. Nah, jadi asma itu faktor risiko yang paling utama itu adalah kombinasi dari genetik atau keturunan dan juga paparan lingkungan sekitar ibu. Nah, paparan lingkungan yang dimaksud itu seperti yang pertama itu ada alergen dalam ruangan, misalnya seperti tungau, hewan tungau itu, lalu debu-debu rumah, polusi seperti asap, dan bulu-bulu hewan peliharaan. Lalu yang kedua ada alergen
luar ruangan. Contohnya itu serbuk sari dan juga jamur. Serbuk sari itu biasanya dari tanaman-tanaman bunga yang bisa berterbangan di udara, yang bisa menyebabkan infeksi atau iritasi di saluran pernapasan. Nah, yang ketiga ini seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, yaitu asap rokok. Nah, karena asap rokok ini juga bagian dari polusi. Namun, jika kita merupakan perokok aktif atau dikatakan seorang perokok yang sudah berat, maka ini sangat menjadi faktor pemicu terjadinya asma. Lalu yang keempat itu iritasi kimia di tempat bekerja. Dan yang terakhir itu adalah polusi udara, misalnya asap kendaraan atau asap pabrik yang ada di lingkungan Ibu. Nah, itu tadi untuk faktor pemicu dan gejala. Jadi tidak hanya merokok ya Bu. Nah, lalu untuk gejalanya itu seseorang bisa dikatakan atau ciri-cirinya mengalami asma itu, yang pertama wheezing. Wheezing itu suara atau nafas Ibu itu berbunyi berisik atau seperti bergemuruh seperti itu. Nah, lalu yang kedua sesak nafas. Nah, sesak nafas seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, yang Ibu sebutkan sepengetahuan Ibu. Dan juga sesak dada itu terasa berat. Lalu yang berikutnya ada batuk, dan yang terakhir itu produksi sputum berlebih atau dahak yang dikeluarkan itu banyak dan juga biasanya berkepanjangan. Nah, untuk 3 karakteristik asma, yaitu yang pertama peradangan jalan nafas kronis, yang kedua obstruksi jalan nafas yang reversible, dan yang ketiga itu sensitivitas bronkus itu meningkat. Jadi dia itu mudah mengalami peningkatan dari sensitivitas bronkusnya. Nah, karena asma ini cukup berbahaya dan juga salah satu penyakit yang banyak diderita orang lain, maka untuk mengurangi kasus asma yang terjadi, maka kita perlu mencegah sehingga asma ini tidak terjadi. Nah, karena ada pepatah juga mengatakan bahwa bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, adapun ada di poster ini seperti yang sudah tertera di poster Ibu juga, karena sama isinya, ada 12 cara pencegahan. Yang pertama, jika Ibu memiliki kebiasaan merokok, yang pertama itu Ibu harus berhenti merokok. Nah, karena tadi kan rokok adalah salah satu faktor pemicu atau faktor risiko terjadinya asma. Yang kedua, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, serta deterjen cucian. Nah, karena ini merupakan bagian dari alergen yang saya sebutkan di faktor pemicu tadi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, nah Ibu itu kalau di rumah, kalau Ibu memiliki riwayat asma, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing, karena seperti faktor pemicu di awal tadi, salah satu faktor pemicu yang menyebabkan terjadi asma itu adalah bulu-bulu hewan. Nah, hewan seperti kucing dan anjing ini akan memicu terjadinya infeksi pada saluran pernapasan Ibu, dan sehingga dapat mengiritasi saluran pernapasan. Nah, untuk yang berikutnya, yang keempat, gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Nah, misalnya seperti Ibu, kalau seandainya, biasanya kan kalau bantal itu umumnya terdiri dari kapas atau serbuk-serbuk yang ada di dalamnya. Nah, supaya serbuk-serbuk di dalamnya itu tidak keluar atau tidak menjadi debu, maka ditutupi dengan bahan yang sintesis sehingga tidak bertebaran keluar. Nah, lalu yang kelima, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Nah, karpet yang dimaksud ini seperti permadani atau yang berbahan menyerap debu, sehingga debu itu akan terperangkap di situ. Nah, jadi ketika kita menggunakan karpet itu, maka debu-debu itu akan bersembunyi di situ, dan suatu saat jika ditepuk atau disentuh, dia akan keluar dan akan memicu terjadinya alergen. Nah, lalu yang berikutnya, yang keenam, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Nah, karena ini adalah sebagai perawatan dari kasur dan bantal Ibu itu,
supaya debu-debunya itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu banyak menumpuk, sehingga bisa diminimalisir debu yang ada di dalamnya. Nah, lalu yang ketujuh, jika kita menyapu lantai atau membersihkan debu, kita harus menggunakan masker, seperti yang digunakan sekarang, supaya saat kita menyapu itu debu itu tidak masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, lalu yang berikutnya, ketika kita membersihkan perabotan rumah, kita menggunakan, misalnya kita membersihkan kaca-kaca jendela dan sebagainya yang bersih debu, itu sebaiknya ibu menggunakan dengan kain lembab, sehingga debu itu tidak melayang-layang udara sehingga dapat diserap oleh kain basah tersebut. Nah, lalu yang kesembilan, hindari penggunaan kipas angin. Apabila menggunakan kipas angin, maka bersihkan kipas angin dan filternya secara rutin dari debu. Nah, alangkah baiknya kita menghindari penggunaan kipas angin, karena biasanya kipas angin itu akan menyimpan debu ataupun menyebarkan debu. Nah, kalaupun kita menggunakan kipas angin, nah harapannya itu harus dibersihkan secara rutin sehingga debu itu tidak menjadi tempat penumpukan debu atau alergen itu. Nah, lalu yang ke-10, jika ibu memiliki dikatakanlah anjuran dari dokter untuk rutin mengkonsumsi obat asma, maka kita harus patuh minum dan menggunakan obat pelega dan pengontrol secara teratur sesuai anjuran yang telah diberikan oleh dokter, sehingga jika sudah dianjurkan oleh dokter itu kita patuh terhadap apa yang sudah dianjurkan oleh dokter. Nah, lalu yang ke-11, nah untuk pola makan ibu itu, jika kita sebenarnya ini tidak hanya untuk asma, untuk semua penyakit ataupun dalam keadaan sehat, kita harus mengontrol gizi yang cukup dan seimbang. Ketika makan itu kita harus memperhatikan pola makan kita. Kita tidak boleh makan atau mengkonsumsi makanan itu semau kita. Jadi kita harus sesuai atau seimbang, sehingga gizi kita itu tercukupi. Lalu yang terakhir itu untuk menjaga tubuh atau fisik ibu dan juga menjaga imun, kita harus olahraga secara teratur. Misalnya tidak perlu yang berat-berat. Misalnya tiap pagi itu ibu lari-lari atau jalan-jalan sekitar kompleks. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk menguatkan imun ibu atau membuat fisik ibu itu menjadi lebih kuat melalui olahraga. Nah, itu tadi 12 cara pencegahan yang dapat dilakukan ibu. Harapannya ibu bisa menerapkannya di sehari-hari, sehingga melalui diri kita sendiri kita bisa mengontrol atau mencegah terjadinya asma ini. Baik Bu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sampai saat sini saya sudah mengerti. Baik, kalau mengerti, syukurlah kalau begitu Bu, karena waktu kita tidak banyak. Jadi sebagai evaluasi, saya akan menanyakan kepada Ibu. Nah, setelah Ibu mendengarkan penjelasan dari saya, yang Ibu ketahui, apa pengertian asma yang Ibu ketahui? Asma merupakan suatu penyakit seperti sesak napas yang disebabkan oleh merokok mungkin, karena saya kan salah satu konsumsi rokok yang kuat. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan faktor saya menjadi sesak nafas atau asma. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu. Untuk kedepannya poster itu Ibu bisa bawa pulang untuk ditempelkan di rumah atau diberikan ke sanak keluarga Ibu. Nah, untuk pencegahan tadi yang sudah saya jelaskan, tadi kan ada 12 pencegahan asma yang saya jelaskan kepada Ibu. Apakah Ibu bisa menyebutkan minimal 6 cara pencegahan asma? Sebutkan saja Bu, 6 atau mungkin 7 cara pencegahan dari asma itu. Hindari tempat yang berdebu, hindari kipas angin yang banyak debu kan. Lalu yang berikutnya, untuk rokok tadi bagaimana Bu? Untuk rokok mungkin bisa dikurang-kurangi. Kalau bisa berhenti merokok ya Bu. Iya. Untuk berikutnya, apalagi Bu? Setahu saya cuma itu.
Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Untuk selebihnya itu masih banyak, tadi kan ada 12. Silakan Ibu baca lagi untuk berikutnya di poster itu. Silakan Ibu bawa pulang ataupun disebarkan ke sanak keluarga Ibu. Baiklah Bu, pendidikan kesehatan kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama ibu-ibu sekalian. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat bersama-sama membantu mencegah dan mengendalikan asma yang terjadi di Desa Sukamaju ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian edukasi saya. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa lagi untuk bersama-sama membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Desa Sukamaju ini. Sekian dan terima kasih.